alihim. Baik, kita murojaah apa namanya? Praktek kemarin sampai faslun syurutu ijza'il hajar. Belum ya? Kemarin yang terakhir siapa ya? Syarat-syarat ijza'ul hajar. Oh iya, kemarin ada yang nggak ikut praktek. Iya boleh deh, artinya dari itu. Apa belum siap? Bang udah ikut praktek nggak kemarin? Ikut saat aneh pertama malah. Oh iya. Arkanul Wudu. Abang nggak ikut sama Mama Bang Sadam ya. Iya, ya saat saya benar. Abang yang mana? Yang syuruti ijza'il. Itu berarti yang satu HP-nya volumenya dimatiin. Yang satu digedein. Mana yang paling stereo? eh Speakernya itu yang dipakai itu. Yang satunya dimatiin jadi nggak ngeong-ngeong gitu kayak berasa kuis abis sahur. Baik. Nanti yang mana? Surut ijza itu. Amam, Iya, syurutu ijza'il hajari. udah siap? Udah nyari-nyari belum? Udah saat. Ahsan, bagus. Sambil kita dengarkan bacaan, pertanyaannya Anda lempar masing-masing. Yang lain perhatikan terjemahannya Hamam, tapi perhatiannya perkata Anda lempar masing-masing. Tafadhal. Bismillah. Kalau ikutin dulu. Qala al-musannifu Qala al-musannifu rahimahullah rahimahullah ta'ala al-a'la wa nafa'ana wa nafa'ana ulumihi bi ulumihi wa asrarihi wa asrarihi. fid daraini Gimana Sat? fid daraini Fid daraini. amin. Amin. Tafadhal. Ikra. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Coba terjemahin dulu. Syurutu syarat-syarat ijza'il hajari bersuci menggunakan batu samaniyatun. Ada 8. Baik. Saya koreksi dikit. Ijza artinya bukan bersuci, tapi memang tujuannya untuk bersuci pembahasan ini. Cuman ijza artinya bukan bersuci, tapi ijza cukupnya. Syurutu ijza'i syarat-syarat cukupnya al-hajar batu. Ada yang mahdhuf nih. Syarat-syarat cukupnya batu untuk dipakai bersuci. Nah, untuk dipakai bersucinya nggak disebutin di situ. Jadi yang disebutin cuma syarat-syarat cukupnya batu. Nah, ini pembahasan toharoh. Ada pembahasan batu. Mau dipakai gunakan apa lagi kalau bukan untuk cebok. Cebok pakai batu tuh. Namanya istinja bil hajar atau istijmar. Baik. Ada berapa syaratnya? Supaya batu itu bisa dipakai untuk apa namanya? Untuk cebok, tafadhol. Istinja. Samaniyatun ada 8. Yang pertama, Ya, Ustaz? yang pertama, An yakuna yang pertama hmm, an yakuna bisalah sati ahjarin. yaitu Ini artinya an yakuna agar Ustaz ya? ya satu bukan an yakuna dari yakun. Yakun artinya menjadi, berarti mesti, mesti gitu. Gituin aja artinya. Yakunu kan menjadi, kemasukan an supaya takwil masdar, supaya yang apa yang tadinya fiil rasanya jadi kayak isim. Karena dia mau nih, Anda tulis ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ingat-ingat nih. Nah, kalau ada fiil, ini kan fiil nih yakunu nih. Itu ada huruf mudharaahnya ya. Kemasukan an, ingat-ingat an ini huruf masdar. Selain huruf masdar, dia juga huruf nasab, menasobkan. Makanya bacanya yakuna itu kan. Nah, an ini kenapa disebut huruf masdar? Karena dia menjadikan fiil ini, fiil yakunu, yang tadinya fiil jadi bermakna masdar. Masdar. Apa masdarnya yakunu?
Yakunu kana yakunu kaunan. Kaunan. Masdarnya kaunan, artinya kejadian. Alias kalau ditakwil jadi apa? Kaunuhu, kejadian batu tersebut atau kejadian istinja tersebut salah satu ahjar, mesti dengan salah sah 3 batu. Nah, simpelnya saya cuma pengen ngomong kalau udah ada fiil kemasukan an, maka dia tidak lagi bermakna fiil, tapi rasanya udah jadi isim. Sehingga ini jangan dikira fiil lagi, udah jadi isim. Kayak laki-laki udah pakai jilbab, pakai niqab. Itu orang nggak tahu kalau dia laki-laki. Kita harus ngelihat dari zahirnya kalau dia isim. Karena udah kemasukan an. Jadi nanti kalau ditanya i'rabnya dia bisa menempati posisi-posisi isim seperti kemarin kita merojaahin, bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi isim kana, bisa jadi khobar inna, kan posisi-posisi isim tuh. Dia bisa kalau satu paket gini, fi'il kemasukan an. Baik. Gimana ngartiinnya? Mesti menjadi alias mesti kejadiannya itu mesti salah sah ahjar, mesti 3 batu, alias istinjaknya mesti 3 batu. Baik, ini kan yakunu ini apa sih? Yakunu nih fi'il mudhari'nya kana, berarti dia kana wa akhwatuha. Baik, coba baca dulu ntar baru ana jelasin. An yakuna mesti terjadi bisalah sati dengan 3 ahjar batu. Ahjarin, ya Ustaz ya. Betul, ahjarin sahih. Wa an yanqal mahalu. Wa an Yanqal ya boleh, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang tepat bacanya yunkiya. oh Yunkiyal mahalla. Itu boleh ente baca yang kal mahallu. Kalau ente baca yunki artinya membersihkan. Berarti yang membersihkan batunya, hajar. Kalau ente baca yanko benar. Yanko artinya bersih. Apa yang bersih tempatnya. Baik, lanjutin dulu. dan agar membersihkan al-mahalu tempat BAB-nya. Nah, kalau membersihkan berarti al mahalla, jadi objek yang dibersihin. Oh iya. Nah, kalau bersih yang ko al mahalu karena dia jadi fa'il. Apanya yang bersih? Yang bersih mahalnya, tempatnya. Bedanya di situ. Baik. Tafadhol. Wa an la yajifan najsu. Wa an la, oh iya, geser ya. Wa an la yajifan najisu. Tafadhol. Wa an la wa an la jaffa Yajif yajifan bukan yajib, yajub fa. Jaffa yajuffu. Fa'ala yaf'ulu. Bacanya an yajuffa. oh wa an la yajufa an najsu. Dan agar ente boleh nih najas ini boleh ente baca najasu, boleh ente baca najisu. Gitu. Jadi boleh najasu, boleh najisu, najisu. Artinya najis. Baik, tafadhol, lanjutkan. dan agar tidak kering najis. Najis itu, baik. Terus Wala yantakila bagus. dan tidak berpindah-pindah. Terus Wala yatara'a alaihi akhara dan tidak berkembang atas lompat lompat masuk ke dalam. Lompat masuk ke dalam. Nih ya toro'a. Kayak gini maksudnya. Terlempar. Ini
Kalau ini kan apa nih namanya yang saya pegang nih? Pen ya. Pen ini kalau saya lempar masuk ke celup ke air berarti ini toro'a al-qalamu yatra'u, terlempar atau dia melakukan perlemparan, bukan dianya si pennya bukan sayanya. Lihat nih. Kalau saya lempar set atau dia jatuh dari mana nggak ada sebab karena orang tapi kena angin misalkan dia terlempar ke air misalkan maka bahasa Arabnya yatra'ul qalamu ilal ma'i atau alal ma'i, jatuh terlempar masuk ke dalam gitu. Kalau kita ngomongnya kemasukan sebenarnya, tapi dia fiilnya ya udah itu kemasukan. Baik. Coba lanjutin lagi. Berarti artinya terlempar Ustaz. Ya boleh lempar tapi masuk jadi tepat Oh sasaran iya. set gitu. Gimana ya bahasa Indonesianya apa ya, kemasukan lah biasanya kita kalau ngartiin di sini kemasukan padahal kurang cocok kemasukan, cuman ya terlempar dengan masuk set masuk ke dalamnya. Kemasukan, udah kemasukan aja. Kemasukan, masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya, masuknya dengan terlempar. Terus? Alaihi atasnya akhara lainnya. Akhoru. Akharu lainnya. Wala yujawiza dan tidak melewati safhatahu. Ini apa Sat? Artinya Sat? Saya cari. Ente tahu cuman ini kali beneran nggak tahu. Baunya Sat ya? Bukan, maaf ya. Sofhah ini, sofhah artinya apa namanya? Kalau orang Jawa bilangnya silit. Nah, kalau orang Jawa bilangnya silit. Apa itu? Halaqatud dubur. Jadi dubur itu kan ada yang bulat-bulatnya nih. Ya, tuh di dubur itu kan ada yang bulat-bulatnya. Apa sih namanya gapuranya lah. Nah, gapuranya itu namanya sofhah. Bulat-bulatannya. Itu. Bukan nggak nyampe ke pantat-pantat ya, tapi khusus di dubur, lingkaran dubur itu sendiri. Lingkaran lubangnya itu namanya hasyafah. Hasyafah kebalik, sofhah. Terus kalau hasyafah apa? Nggak tahu juga Sat. Ini bukan nggak tahu, ente tahu, cuma biar ada yang jelasin aja nih. Nggak Sat, bener Sat. Hasyafah itu apa? Hasyafah bagian depan kubul. Maaf cakap kemaluan laki. Kemaluan laki-laki kan ada kepalanya tuh. Nih kalau jempol ada kepalanya nih misalkan bagian sini. Nah kepalanya aja itu namanya hasyafah. Kepalanya aja namanya hasyafah. Ya. Jadi kadang-kadang kita tahu kan kepala kemaluan namanya hasyafah. Iya Sat. Kadang-kadang kita kalau bercanda sama teman-teman dari Yaman tuh kan ada istilah kalau wali itu ada yang karomahnya mukasyafah. Mukasyafah itu kan kasyaf, dia bisa lihat hal-hal yang tidak orang lain lihat. Hati orang, bisa lihat hal gaib dan sebagainya, alam malakut dan sebagainya. Itu namanya mukasyafah, kasyaf. Nah, kadang kita suka bercanda nih kalau ketemu temen ya. Wih, soleh bener. Kayaknya makomnya udah muka hasyafah. Bercanda gitu. Jadi bukan muka syafa tapi muka hasyafah. Astagfirullah. Bercanda ya. Mohon maaf. Ya, lanjut. Biasa orang apa belagak wali gitu kan kita bercandain begitu. Lanjut. Malah bisa sobat tahu, bahasa tahu. Apa artinya itu? Memang. Berarti dan tidak melewati. Dan tidak melewati dubur dan kubur Sat ya. Ya, boleh. Tapi spesifik ya. Bukan cuma dubur doang, bukan cuma dubur. Sofah itu bukan dubur belaka, hasyafah bukan kubul belaka, bukan kemaluan belaka. Tapi sofah itu tadi silit lingkarannya itu, kalau hasyafah kepala kemaluannya. Mohon maaf ya. Kenapa
Baik. Nah, itu. Apanya yang nggak melewati? Maksudnya najisnya. Nih, apanya yang nggak melewati? Berarti ada fa'ilnya di sini nih. Yujawis. Yujawis kan artinya melewati. Apa yang melewati? Nah, fa'ilnya nggak kelihatan, nggak ada di depan. Tapi kita harus cari tahu sendiri apa yang nggak melewati. Apa yang tidak boleh melewati sebagai syarat bolehnya batu gunakan pakai untuk bersuci. Ya. Nggak boleh melewatinya, nggak boleh melewati sofhah dan nggak boleh melewati batasan hasyafah. Kalau misalkan udah lewat-lewat ke bawah-bawah, itu maka nggak bisa lagi istinja pakai batu. Coba lanjutin dulu artinya. Wala yusibahu ma'an, dan tidak mengenainya air. Baik, yang tepat maun. Oh, maun. Kan yang yusibu apa? Yusibu mengenai. Apa yang mengenai? Air. Yang mengenainya air berarti jadi fa'il kan ya. Terus lanjut dulu. Wa an takunal ahjaru tahiratan. Ya. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Artinya Dan mesti menjadi batu yang bersih. batu itu mesti Batu-batu bersih. bersih. Dan batunya kejadiannya mesti bersih. Alias batunya itu mesti bersih. Bersih ini maksudnya suci ya. Bersih secara syariat. Gitu. Kadang kelihatannya bersih ternyata ada najisnya. Gitu. Ini suci yang dimaksud adalah suci secara syariat. Tidak ada najisnya. Gitu. Baik. Saya terjemahin lagi dikit biar lebih rapi. Syurut ijza'il hajar samaniyah. Syarat-syarat cukupnya batu untuk bersuci sama niatun ada 8. Ayyakuna bisa rasati ahjar mesti dengan 3 mesti dengan 3 batu atau kalau di kitab lain disebutkan 1 batu tapi punya 3 sisi. Kayak gimana sih? Begini misalkan. Atau 1, 2, 3 ada 3 sisi. Boleh dipakai sisi masing-masingnya yang belum kepake itu bagaikan 3 batu. Ya. Jadi syarat boleh istinja, cebok, ngoles di najisnya yang keluar itu dengan batu adalah apa tadi harus dengan 3 batu. Baik. Terus wa ayyun kiyal mahalla dan mesti batu itu yunkia membersihkan. Kalau yanko bersih. Kalau udah ditambahin yunki, anko bersih. Yunki membersihkan. Nako bersih. Fi'il madinya nako atau nakia afwan. Nakia bersih. Tapi kalau udah anko yunki ditambahin hamzah, kalau fi'il mudhari'nya jadi yunki itu membersihkan. Jadi af'ala yuf'ilu wazannya namanya. Membersihkan. Apa yang membersihkan? Batu tersebut. Membersihkan apa? Membersihkan tempatnya, alias tempat keluarnya. Ya kalau kencing berarti dikubur, di sofhah itu, di hasyafah itu. Kalau buang air besar berarti di dubur atau di hasyafah itu. Baik. Wa alla yajufan najasu atau najisu boleh. Dan syarat selanjutnya tidak boleh kering. La, tidak yajufa kering. Apanya tidak kering? An-najasu najisnya. Tidak boleh najisnya itu sudah kering. Kalau udah kering nggak bisa lagi coba pakai batu, mesti pakai air. Karena keras nanti kepotek nanti kan. Wala yang teqila, syarat selanjutnya tidak boleh berpindah-pindah. Apanya berpindah-pindah? Tidak boleh berpindah. Najisnya itu. Misalkan buang air, rada-rada bahasanya apa sih? Mencret lah diare gitu. Dia nggak boleh pindah dari maafnya ini silit misalkan atau hasyafah bahasanya itu udah tahu kan hasyafah. Nah udah hasyafah nih apa hasyafah sofhah ini si najis nggak boleh keluar dari itaran sofhah ini. Jadi kalau udah lompat dia ke paha, dia ke bagian pantat yang buat duduk dan lain sebagainya, maka tidak boleh itu dibersihkan pakai batu, harus pakai air. Jadi nggak boleh berpindah itu najis dari tempatnya. Wala yatra'a alaihi akharu dan tidak kemasukan kemasukan begitu saja dengan sesuatu yang lain yang di luar najis tersebut. Kalau udah bercampur misalkan lagi mau cebok masih ada itu najisnya di bagian sofhah,
kemasukan air, kena air itu, maka nggak boleh, harus pakai air lengkapin, nggak bisa pakai batu lagi. Atau kemasukan hal lain, sabun dan sebagainya, nggak bisa. Harus pakai air kalau udah tidak memenuhi syarat. Ya. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak melewati, yujawiz melewati. Apanya yang melewati? Najisnya. Tidak melewati apa? Tidak melewati safhah dan tidak melewati hasyafah. Teritori yang disebut safhah. Kalau udah lewat batas sofah, nggak bukan di teritori sofah lagi, atau bukan di teritori hasyafah lagi, maka dia tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Wala yusibuhu ma'un, dan tidak kelemparan, tidak kemasukan, tidak ikut-ikutan air padanya, tidak kemasukan air. Alias najisnya nggak kemasukan air, jadi nggak bercampur dengan air. Wa antakunal ahjaru tohiratan, dan batu-batu yang digunakan yang jumlahnya 3 itu tohiratan, takuna menjadi tohiratan, harus menjadi suci, alias harus dari awal suci. Berarti takuna di sini nggak pantas diartiin nih, karena yang tidak pantas diartiin, alias kalau artinya batunya harus suci gitu doang, karena nggak enak kan diartiin menjadi. Nah itu dia artinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Ada pertanyaan dulu mengenai maknanya, habis itu baru kita pelajari nahwunya. Dan aneh mau nanya, Sat. Silahkan Bang. Kan yang nggak boleh dibersihin, yang udah lompat-lompat. Ya. Maksudnya semua yang najis itu, yang lompat ataupun yang ada di hasyafa atau di sofa, nggak boleh dibersihin semua, harus pakai air gitu. Atau yang di hasyafa dan di sofa pakai batu, yang lompat pakai air. Yang Gimana, lompat Sat? aja yang nggak boleh. Kalau yang Oh masih gitu. masih di tempatnya masih boleh. Yang lompat Jadi aja. 2 ya, Sat. Iya. Jadi kan istinja itu izalatun najis, menghilangkan najis. Jadi kalau tidak disebut cebok kalau najisnya ada di paha. Gitu. Tapi cebok, kalau disebut cebok kalau najisnya masih ada di hasyafah atau sofhah itu sendiri. Begitu. Iya. Jadi gitu. Berarti yang lompatnya yang pakai air itu, Sat. Lompat Di mesti pakai air. Yang belum lompat, yang masih jaga kandang itu dia, maka dia boleh pakai batu, masih boleh pakai batu. Oh, gitu. Gitu. Back tadi dia back deh. Baik. Ada lagi pertanyaan untuk Abdul? Saya punya Sat. Silakan. Saya kan punya ada 2 guru Sat ya. Yang satu katanya boleh bersihin pakai tisu Sat. Yang satu lagi katanya nggak boleh Sat. Itu gimana Sat? Baik, itu namanya torikoh kias. Nah, bagus, ente ahsan dalam bertanya tidak sebutkan namanya. Jangan sebutin nama. Nanti berkurang husnudzon ente. Ahsan, bagus. Kalau tanya udah pernah dijawab oleh orang lain, jangan sebutin nama. Tanya aja. Kalau bisa ente sebenarnya nanya aja pertanyaan yang nggak usah sebut nama orangnya. Adabnya sedemikian. Baik, jawabannya adalah memang di kitab itu yang termaktub hanya batu saja. Cuman kenapa? Karena zaman dulu orang nggak kenal tisu. Jadi ulama kontemporer sekarang melihat ada kesamaan antara batu dengan tisu dari segi kemampuan dia untuk menghilangkan najis tersebut, alias mengangkat najis tersebut. Walaupun tentu kalau istinja dengan batu ini tidak bisa keseluruhan hilang, masih dianggap najis dia. Tapi kewajiban untuk cebok itu sudah terpenuhi sehingga dia nggak dosa. Gitu. Tapi kalau untuk sholat harus bersihin dulu. Gitu. Kemarin ada yang tanya, mohon maaf, Ustadz, emang benar sambil panik dia nanya nih. Emang benar Ustadz, saya baru tahu dari guru saya katanya kalau orang nggak istinja, mau sholat nggak istinja, maka dia sholatnya nggak sah dulu Ustadz. Maka dia harus istinja dulu kalau mau sholat katanya. Nah, ada bilang, ya itu nggak usah belajar fikih juga manusia umum udah ngerti gitu. Kenapa ya? Masa ada orang sholat habis buang air nggak cebok dulu dia sholat, kan nggak makul gitu. Jadi apa di kotor, apa di kuning, dia punya sarung, kan nggak mungkin, nggak ada yang begitu. Jadi dia dengan kepanikan. Dikata istinja itu suatu ritual atau upacara tertentu sebelum sholat, kayak wudhu lah ibaratnya. Padahal istinja itu adalah kebutuhan kita hari-hari. Kalau udah keluar mesti potong itu punya najis, alias bersihkan itu punya najis. Mau pakai niat nggak pakai niat, istinja mah sah. Begitu. Hukumnya wajib orang buang air nggak pakai cebok.
maka dosa dia. Selain dosa nggak istinja, dosa taratuh bin najasah, mengotori diri dengan sesuatu yang najis. Baik. Terus bagaimana ini dengan tisu? Ada kesamaan ilat. Al-hukmu taduru ma'a illati. Al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu selalu muter-muter dengan ilatnya, dengan sebabnya. Sebabnya khamr haram adalah memabukkan. Kalau memabukkannya sudah hilang, maka nggak haram lagi. Contohnya apa? Cuka apel. Apel kalau difermentasi baru berapa lama? Belum lama-lama banget, taruh 2 minggu misalkan ya. Maka dia akan jadi khamr. Jadi arak apel gitu. Tapi kalau didiemin lama lagi, akan mengalami proses lagi, dia menjadi cuka sehingga hilang dia punya sifat atau zat yang memabukkan. Setelah hilang maka nggak jadi haram lagi, jadi halal gitu. Kenapa? Karena sebabnya yaitu memabukkannya sudah hilang, hukumnya juga ikut hilang. Hukumnya ada, sebabnya ada, hukumnya ada. Baik. Antara batu, kenapa batu boleh digunakan untuk beristinja? Karena sifatnya. Batu yang gimana? Batu yang tadi suci, khole, bisa mengangkat dia punya najis seperti batu koral atau batu kali yang dipakai buat gosok kaki itu biasa kalau orang tua dulu. Nah itu kan memang kasar, bisa ngangkat. Kasar nggak kasar-kasar banget, sekiranya bisa ngangkat dia punya kotoran, baik kotoran buang air besar ataupun kotoran kencing gitu. Dia bisa ngangkat itu. Dan sifat selanjutnya adalah tidak dihormati gitu. Nggak boleh cebok pakai duit, mau 1.000, 100.000 apalagi. Nggak ada. Rejiris bikin konten misalkan, nggak boleh, nggak sah. Misalkan. Nah itu syaratnya bisa mengangkat, tidak dihormati barang tersebut, dan juga apa tadi ya, suci. Baik, kalau ini syarat ada, maka semua yang semisal dengan dia bisa digunakan untuk bersuci. Untuk istinja, dikiaskan, dianalogikan. Sehingga itu tisu mirip, kasarnya sama kayak batu kali, bisa ngangkat dia. Sekali oles bisa keangkat najisnya. Suci dia, karena tidak terbuat dari bahan yang najis. Dan satu lagi apa tadi? Bisa mengangkat, suci, dan tidak dihormati. Karena nggak ada kan orang bangga dengan tisu gitu. Barangkali demikian. Jadi boleh nggak pakai itu? Boleh, nggak masalah. Nanti mau di pesawat, di hutan, bagaimana ya nggak ketemu tisu? Nah, dosa tuh sepanjang perjalanan berarti. Baik. Batu boleh, tisu boleh. Di pesawat tuh kan nggak ada batu, adanya tisu. Baik. Begitu, Hamam. Mohon maaf nih kepanjangan salah begini. Ada lagi? Fadhal. Cukup deh ya. Ntar sisanya kalau udah nahu udah. Ya, baik. Kalau gitu kita lempar ke siapa dulu nih yang pertama nih? Dimas dulu deh. Dimas, surut. Surut kira-kira menurut ente jadi apa posisinya dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Syurut tuh menjadi mubtada, Ustaz. Bagus. Mubtada. Ada kasih mim tuh ya. Mubtada. Kalau mubtada i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofaknya? Tanda rofanya dhammah. Dhammah. Kenapa tanda rofaknya dhammah? Karena dia bentuknya jamak taksir, Ustaz ya? Bagus. Emang mufradnya apa kalau jamak taksirnya surut? Syarat apa? Bahasa Arabnya syartun. Syartun kayak gitu. Jamaknya surut karena dia bentuknya jamak, tanda rofaknya dhammah. Bagus. Lanjut. Hamam sendiri dulu. Hamam, ijza, i'rabnya apa ijza? Ini saat apa? Jar. Kenapa dia bisa ber-i'rab jar? Ijza. Mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih. Emang mudhofnya yang mana? Al-Hajari. Al-Hajari.
Mudofnya. Masa mudof ilaih duluan? Ijazai Sat. Ijazai kan mudof ilaih. Mudof Sat. Mudof. Kalau mudof dia nggak mesti ber'irab jar. Yang ber'irab jar itu mudof ilaih. Oh, iya. Ayo jadi apa? Nanti tepat sebenarnya dia mudof ilaih tadi. Ini si ijza ini mudof ilaih. Tapi mudofnya berarti yang sebelumnya, yaitu si syurut. Oh iya. Ingat-ingat, walaupun udah jadi mubtada, kalau mudof mah bisa jadi apapun lagi. Ya nggak boleh mudof ilaih. Mudof ilaih ya udah mudof ilaih aja. Atau mudof ilaih juga mudof juga boleh. Mudof ilaih juga mudof juga. Pokoknya kalau mudof itu nggak berpengaruh apa-apa pada i'rabnya, sehingga boleh jadi mubtada bisa jadi mudof, mudof ilaih lagi bisa jadi mudof, fa'il bisa jadi mudof. Yang penting ada mudof ilaihnya setelahnya, disandarkan kepada siapa dia. Itu baik ya. Syurut i'rabnya rafa sebab jadi mubtada, tanda rafa'nya dhammah sebab dia jamak taksir. Selain mubtada dia juga mudof. Ini mudof ilaihnya, mudof ilaih. Mudof ilaih i'rabnya apa? Jar Sat. Jar. Tanda jarnya apa? Ijza. Kasrah. Wah, kok kasroh tanda jarnya emang kenapa? Karena Apa sih belum tahu nih. Ini namanya masdar. Kalau dalam tasrifan, nanti habis ini kita belajar tasrifan. Ajza'a yujzi'u ijza'an. Ajza'a fi'il madhi, telah mencukupi. Yujzi'u fi'il mudhari, sedang mencukupi. Ijza'an masdarnya namanya. Isim dia. Kalau masdar isim termasuknya. Ijza'an artinya hal pencukupan. Sumber katanya hal pencukupan atau pencukupan saja cukup. Pencukupan. Syarat-syarat pencukupan hajar atau syarat-syarat cukupnya hajar batu. Gitu. Jadi dia isim. Nah, semua isim yang ada di tasrifan awal itu mesti isim mufrad. Jadi dia tanda jarnya kasrah karena bentuknya berupa isim mufrad. Isim mufradnya sahih. Baik. Lanjut Bang Huda, Al-Hajar. Jadi apa Bang Huda Al-Hajar? Maf'ul bihi, Ustaz. Kurang tepat. Bacanya apa tadi? Ija'il hajari. Hajari. Hajari dia kasroh. Berarti kan i'rabnya apa? Jer. Jer. I'rab jer hanya ada dua penyebabnya. Yang pertama, berarti mudhof ilaih juga, Ustaz. Mudhof ilaih juga, sahih dia. Dia mudhof ilaih juga. Ini mudhof ilaih plus mudhof juga. Kan tadi kalau mudhof bisa jadi apapun lagi. Nah, ini mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya. Kok mudhof ilaihnya ada dua? Ya kan mudhofnya beda-beda. Gak masalah. Ini mudhof buat ijza, surut. Ijza mudhof buat hajar. Ngerti ini gimana jadinya? Syarat-syaratnya, pencukupannya, batu. Nah, ini ingat-ingat. Antara mudhof dan mudhof ilaih kita ngartikan tengah-tengahnya kasihnya. Nya. Itu dulu, baru nanti dienakin. Syarat-syaratnya, pencukupannya, batu. Oh, syarat-syarat pencukupannya batu. Atau syarat-syarat cukupnya batu. Ada yang mahdzuf nih, ada yang kehapus, ada yang nggak disebutin musannif, alias syarat-syarat cukupnya batu buat istinja, itunya nggak disebutin. Kenapa? Karena musannif pengarang kitab menganggapnya kita udah paham ini ngomongin apa. Gitu. Ustaz boleh spill sedikit lagi, Ustaz? Mudhof ilaih. Baik. Agak lupa. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah namanya tarkib idhofah. Apa itu tarkib idhofah? Tarkib penyandaran. Disandarkan, dikaitkan. Gimana contohnya?
secara analogi dulu cara bahasanya. Mudhof itu yang nyender. Ini misalkan tembok nih. Ini mudhof. Saya nyender, saya duduk di sini, nyender. Ini temboknya yang ini. Nah, tembok ini namanya mudhof ilaih. Mudhof bersender kepadanya. Gitu. Jadi tempat sandaran. Mudhof ilaih itu tempat sandaran. Mudhof yang nyendernya. Gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi satu kata disandarkan kepada kata yang lain. Mudhof disandarkan kepada mudhof ilaih. Dalam artian biasanya kepemilikan atau paling enak tengah-tengahnya kasihnya saja. Contoh, kolan suah artinya peci, ustad artinya ustad. Kalau digabungin, ini disandarin kepada ustad alias ini dibilang punya ustad. Peci, kalau peci doang kan mutlak begitu aja. Tapi ini dikaitkan kepada ustad. Pecinya ustad, jadi punya kepemilikan ustad. Pecinya ustad, kolan suatu al-ustadi. Pecinya ustad. Kolan suah jadi mudhof yang disandarkan, ustadnya jadi mudhof ilaih. Gitu. Kolan suatul ustadi, pecinya ustad. Sedangkan kalau sebelum disandarkan, kolan suah peci, ustad, peci, ustad. Boleh juga ngertiin begitu, nggak masalah. Tapi kan kita tahu pasti kalau ini ada hubungan, peci ustad ini kan bukan peci ngomong sama ustad atau peci itu temannya ustad atau bagaimana, enggak. Tapi ini penyandaran. Peci siapa? Peci dikaitkan, dispesifikasikan dengan pecinya ustad. Nah, bisa aja kan disandarkannya pada yang lain. Pecinya Bang Huda atau peci Hudan. Kalau itu tetap jer tapi nggak kelihatan tanda jernya karena penulisannya akhirnya nggak, bukan huruf yang sehat alias huruf ilat kan. Baik. Contohnya lagi, kolan suatu dimasin. Oh, pecinya disandarkan kepada Dimas. Nah, ini anfu ustadin, hidungnya ustad. Anfu bakorin, hidungnya sapi. Jadi kalau suatu isim disandarkan kepada isim yang lain, maka karena sebab penyandaran itu tentunya beda-beda jenisnya. Kalau kolan suara doang, peci doang mutlak udah ini peci. Tapi peci kan ada macamnya, ada banyak. Disandarkan kepada siapa pecinya? Kalau yang ini pecinya disandarkan kepada saya. Nah, kolan suatu ustadi atau kolan suatu danilin, pecinya Danil. Nah, kalau peci ente, kolan suatu dimasin, kolan suatu hamamin, kolan suatu sedamin. Jadi beda penyandaran, beda zat pecinya. Pasti peci ente kan nggak abu-abu kayak punya ane kan. Peci ente pasti ada yang putih nih kan. Ya, kayaknya nggak pakai peci pada labas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu begitu Bang Huda. Simpelnya cara mengartikannya tengah-tengahnya nya. Cocok untuk disandarkannya. Oh syurut ijza. Syarat-syaratnya cukup. Syarat-syaratnya cukup. Syarat-syaratnya pencukupan. Syarat-syarat apa nih? Syarat-syarat ini disandarkan kepada pencukupan. Nanti bisa aja disandarkan kepada yang lain. Jadi beda lagi syaratnya. Contohnya disyaratkan kepada sholat. Syurutus sholati. Syarat-syaratnya sholat. Oh beda. Bukan syarat-syarat pencukupan batu. Tapi syarat-syaratnya sholat. Nanti ada lagi syurutu al-wudu'i. Syarat-syarat wudu. Syurutul bai'i. Syarat-syarat jual beli. Syurutun nikahi. Syarat-syarat nikah. Nah, itu namanya mudhof ilaih. Syarat-syaratnya nikah. Syarat ini disandarkan pada nikah. Beda yang bahan sandarnya, beda mudhof ilaihnya, jelas beda substansinya, beda zatnya, beda sesuatunya. Walaupun sama-sama syarat. Kalau belum disandarkan ya syarat aja, udah syarat. Masih umum. Bisa dipaham kira-kira Bang Huda? Insyaallah Ustaz. Baik, amin. Yang lain juga mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Dan ingat, yang jadi mudhof ilaih itu i'rabnya mesti jer. Yang jadi mudhof ilaih i'rabnya mesti jer. Kalau yang jadi mudhof tergantung, selain jadi mudhof dia jadi apa lagi? Yang menyender. Itu selain jadi mudhof dia jadi apa lagi? Kalau contohnya yang di sini kan selain jadi mudhof, syurut jadi mubtada. Maka dia i'rabnya rafa bukan karena mudhofnya tapi karena mubtadanya. Ijza juga mudhof, tapi plus mudhof ilaih dari syurut. Ijza menjadi
tempat nyendernya syurut. Nah, yang jadi tempat nyender inilah yang i'rabnya jar. Baik. Ija kan mudhof Ustaz. Iya, tapi dia jarnya bukan karena mudhofnya, tapi karena dianya menjadi mudhof ilaih juga. Al-Hajari mudhof ilaih saja tanpa jadi mudhof, dia i'rabnya otomatis jar, tanda jarnya kasroh. Kenapa tanda jarnya kasroh, Bang Huda? Afwan Ustaz, kenapa Ustaz? Kenapa tanda jarnya kasroh? Oh, ada Ibnu. Alhamdulillah. Ahlan Ibnu. Karena dia mudhof ilaih Ustaz. Kenapa? Oh, enggak. Itu kalau ditanya kenapa dia beri'rab jar. Kan sebabnya suatu isim beri'rab jar karena dua, kemasukan huruf jar atau jadi Oh, mudhof masdar ilaih. Ustaz. Karena kalau bukan masdar, tapi ini mah bukan Isim masdar. Isim isim mufrad ya. sana itu. Kenapa ya? Batunya ada berapa? Kalau di sini? Satu. Satu, alias jenisnya satu. Bukan jumlahnya sebenarnya, jenisnya satu karena dia kata umum. Baik, tapi dia isim mufrad, benar ya. Karena jamaknya apa? Tahu nggak? Ajara ya juru. Nah, bukan itu. Fujur. Bukan itu. Bukan itu tasrifan ngarang itu. Fi'il madi ke fi'il mudhari. Ini dari isim mufrad ke jamaknya. Ini ada di sini. Hajarun, satu batu. Banyak batu jadi pakai jamak taksir. Ahjar. Itu jamak taksir. Jadi ke sono. Tapi perlu kita nanti emang harus diselingin pakai tasrifan. Ntar deh aneh kirimin linknya. Ya, buat dengerin aja. Mudah-mudahan lagi jalan, lagi di motor kayak lagi di mobil kayak lagi di kereta kayak. Nanti dengerin video musik suara nyanyian tasrifan. Fa'ala fa'alu, kalau enggak fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alat. Nah, nanti sambil dengerin aja dulu, kalau belum tahu apa nggak apa-apa sambil musik-musikan lah ibaratnya. Nanti baru Anda jelaskan setelah bahasan fi'il mudhari yang nasab dan yang jazm selesai. Langsung kita pindahkan sorob dulu supaya ngimbangin. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Jadi dia isim mufrad. Kalau bentuk duanya apa? Musannaknya apa, Bang? Udah. Udah? Lu? Terus Hajarun mikir. isim mufrad. Ahjar jamak taksir. Berarti kalau dua apa? Tinggal tambahin apa? Hajaroni. Ahsan, hajaroni. Artinya dua Hajaroni. bah. Dua batu. Dua batu. Namanya bentuknya apa ini? Tadi musanna. Musanna sahih. Isim tasniah atau musanna. Baik. Bang Sadam, sama niyah jadi apa? Posisinya. Jadi khobar ya. Khobar, ahsan. Dari mubtada yang mana? Syaratun. Hah? Syar. Gimana bacanya? Syurat. Syurutun. Syurutun. Ayo. Jadi mubtada. Seakan-akan gini, syarat-syarat itu ada 8. Tapi ini masih disandarkan lagi, nggak cukup syarat-syarat itu, orang bingung syarat-syarat apa yang 8? Syarat-syarat pencukupan batu itu. Nah, dilengkapi informasinya pakai khobar ini. Ada 8, itu adalah 8 atau ada 8. Apa i'rabnya berarti? Rofa. Apa tanda rofaknya di situ? Darapannya domah. Apa? Domah. Domah. Kenapa tanda rofaknya domah? Karena mufrad. Karena isim mufrad sahih. Syurutu ijza'il hajari samanya tuh. Syarat-syarat bolehnya batu adalah 8. Hasan. Bagus. Lanjut. Ibnu. No, ada ya? Enggak. Ada, ya ada Ustaz. Kalau an ini kalimat apaan? Isim, fi'il apa huruf? Isim, Isim apa dia? Bukan. isim marfu. Afwan, bukan isim. Bukan khobar. Harfun.
Harfun sahih. An itu huruf. Huruf apa? Ingat gak? An. Huruf 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 inna. Anna. Bukan. Mirip, benar, mirip, tapi bukan. Ini yang saya kasih contoh masuk ke fi'il mudhari. Huruf atau amil sob an. Udah Anda kasih belum ya? Oh, afwan. Iya, sorry. Yang Anda kasih lan, bukan an. Belum gitu ya? Belum. Tapi Anda kasih tahu dari an termasuk huruf nasob alias amil nasob. Amil yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya beri'rab nasob. Bener nggak? Ini fi'il mudhari beri'rab nasob, Ibnu? Iya, karena kemasukan amil nasob. Yaitu? Yakuna. Lah, amil nasobnya apa ya? Maksudnya yaitu amil nasobnya adalah Amil nasobnya an. Baik. Jadi bacanya apa? Yakuna. Yakuna. Kalau nggak kemasukan an, bacanya apa? Yakunu. Ayo. Kenapa yakunu kalau nggak kemasukan an? Apa i'rabnya yakunu? Karena nggak kemasukan amil nasob Dan amil jazm. baik. Kalau Anda ganti jadi lam, bacanya gimana? Amil apa? Lan yakuna. Bukan lan. nasob. Bukan lan. Lam. Oh, lam. Ini Lam kayak amil jazm. ambil jazm. Jadinya bacanya gimana? Lam Yakun. yakun sahih. Baik, berarti ini amil nasab, ini fi'il mudhari'nya mansub. Tanda nasabnya apa di yakun? Tanda nasabnya fathah. Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Lihat dari bentuk katanya. Karena Fathah tanda asli nih. karena apa? Ini kalimat apa dulu? Yakun. Fi'il mudhari yang bersambung. Sahih. Ini fi'il mudhari yang bersambung. Justru ini Tak yang bersambung. tidak bersambung. Karena kalau bersambung jadinya apa? Contohnya yakununa. Bersambung sama apa nih namanya? Jamak ya. Iya, wau jamak. Oh, jamak. Kalau yakunani bersambungnya dengan apa ya? Musanna. Bukan musanna, bersambungnya dengan apa? Dengan Alif. alif. Alif apa namanya? Alif masdar. Bukan alif masdar. Dari mana ente dapat alif masdar itu? Alif tasniyah. Alif yang menunjukkan fa'ilnya dua orang musanna. Baik. Terus satu lagi takunina. Takunina. Ini namanya ya muannasah mukhatabah. Artinya anti. Lawan bicara perempuan. Baik. Nah, ini kalau belum kemasukan, ini kan berarti fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Tidak wawu jamaah, tidak alif muannasah, tidak alif tasniyah, tidak ya muannasah mukhatabah. Polos masih tidak bersambung, bukan polos ya, afwan. Tidak bersambung, maka tanda nasabnya adalah apa? Fathah pakai tanda asli, betul. Tadi kalau yakununa, yakunani dan takunina, tanda rofaknya apa? Ingat gak? Coba siapa aja yang jawab boleh. Yakununa tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya. Wow, Ustaz. Doma. Doma. Nah, Bang Huda bilang wow. Ibnu bilang domah. Nunnya ya. Terus siapa lagi? Ada lagi yang bilang yang lain? Nun, Ustaz. Nun. Yang tepat yang nunnya. Kalau wow itu buat jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna. Emang mirip,
una, yakununa, una, muslimuna, una. Tapi ini mah isim, makanya jamak mudzakkar salim. Kalau ini mah fiil, maka harus beda tandanya. Kalau muslimuna seperti ini, maka tanda rofaknya waw, karena dia jamak mudzakkar salim. Tapi kalau yakununa seperti ini, tanda rofaknya nun, karena dia fiil mudhari yang bersambung alias af'alul khamsah. Begitu. Nah, kerjaan tuh. Baik. Ya. Baik itu. Ingat nggak ini? Yakunu. Fi'il mudhari dari apa? Fi'il madinya apa? Adian. Dari bawah deh, Bang Sadam. Lagi. Yakunu. Fi'il madinya. Kana. Tahu nggak fi'il? Ini kan Kana. yakunu fi'il mudhari dari mudhari'ah. Fi'il madinya apa? Kana. Kana, sahih. Berarti punya amal nih kana, jangan lupa. Dia fi'il yang beramal. Apa amalnya? Ingat nggak? Hah? Amalnya kana. Apa amalnya kana? Itu. Mabni alal fathah. Lah, itu iya, itu karena dia fi'il madi mabni alal fathah. Tapi ini tadi kan fi'il mudhari enggak mabni alal fathah. Bukan amal itu yang Anda maksud. Yang Anda maksud pembahasan kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha yang masuk ke mubtada khabar. Tadinya mubtada khabar rafa, mubtada rafa, khabar rafa, kemasukan kana jadi berubah tuh, enggak rafa lagi. Dan namanya juga menjadi berubah. Mubtada jadi isim kana, khobar jadi khobar kana. Kalau kemasukan inna, mubtada jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Nah ini enggak. Ini kana, masuk ke mubtada khobar nih pasti. Ini masuknya ke mubtada khobar. Apa amalnya? Ingat nggak? Baik, Anda ingetin. Merupakan Baik. Ada yang ingat? isim. Silakan. Boleh sebut. Isma wa tansibul khabar Ustaz. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Artinya merofakkan isimnya yang alias mubtada dan menasabkan khobarnya. Khobar kana. Baik. Anda tanya sama tadi siapa yang jawab? Hamam. Dimas Ustaz. Dimas. Baik, Dimas. Apa namanya Dimas? Ini kan yakunu sama kayak kana. Amalnya tarfaul isma wa tansibul khabar. Mana isim yakununya atau isim kananya mana? Tahu nggak? Hah? Isim kananya Ustaz. Ya. Pokoknya kalau ada yakunu atau kana atau tasrifan kana yakunu kun, itu yang harus dicari sama kayak kalau ada fiil nyari fa'il, kalau ada kana yakunu yang dicari adalah isim kana dan khobar kananya mana. Gitu. Ya. Saya ulang, mohon maaf. Kalau ada kana wa akhwatuha, ada kana yakunu, ada asbaha yusbihu, amsa yumsi, dolla bata dan seterusnya, yang harus dicari mana nih isim kananya. Yang kalau belum kemasukan dia namanya mubtada. Mana nih khobar kananya? Kalau yang belum kemasukan kana namanya khobar doang, bukan khobar kana. Mana dia? Menurut ente mana tadi? Domir Ustaz. Domir, bagus. Ahsan. Domir apa namanya? Domir mustatir. Di mana? Domir mustatir alias ngumpet. Ngumpetnya di mana? Ngumpetnya di yakun. Sahih, betul. Ngumpetnya di yakunu. Kira-kira apa? Takdiruhu? Kan ngumpet. Kira-kira apa dikeker? Huwa. Huwa. Ah, ini aslinya ada huwa di sini. Kok bisa? Kok bisa ada huwa, Ustadz? Karena ini yakunu aslinya fi'il. Mau bagaimanapun dia fi'il. Pasti nyari fa'il. Nah, kalau udah kana, namanya bukan fa'il lagi. Bukan fa'il lagi, tapi namanya isim kana. Dia bukan mubtada, bukan fa'il, tapi isim kana. Nah, keadaannya sama kayak fa'il. Bisa mustatir ngumpet di sini. Karena basicnya dia fi'il. Gitu. Jadi, mana isim yakununya? Isim yakununya adalah domir mustatir, domir yang ngumpet, takdiruhu huwa. Itu.
Khobarnya mana? Khobar yakununya ganti lagi. Anda ganti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mau jawab? Tafadhal. Selain Hammam. Lempar aja. Isim kanaknya huwa. Berarti di angan-angan nih kalau sebelum kemasukan yakunu seakan-akan dia mubtada. Huwa ini. Khobarnya mana pelengkapnya? Ada yang tahu? Baik. Coba Hajar, kalau Ustaz. Hah? Hajar apa ya? Ahjar ya? Hajarnya ini segini. Iya, dianya itu kan batu. Ayaku ini kan syarat nih. Berarti artinya gini dong. Syaratnya dia itu mesti batu, gitu. Nah, kalau itu mah udah mafhum. Maksudnya berarti jadi benar katanya siapa tadi yang nanya, Hamam apa Dimas, nggak tahu. Soal nggak boleh pakai tisu. Kata Safinah. Kalau begitu artinya. Jadi kurang tepat. Ini malah jadi mudhof ilaih dari 3. Salah satu ahjarin, tapi memang kita belum belajar ini namanya adat ma'dud. Adat ma'dud tapi mudhof ilaih. Jadi 3-nya apa? 3-nya batu-batu alias 3 batu. Kalau akak memang gitu hitungnya mudhof ilaih. Tapi jangan bingung tentang mudhof ilaih, ini khusus di angka doang. Makanya kayak rancu, tapi emang apa susunannya memang mudhof ilaih antara salasah dengan ahjar. Nah, coba Hamam jawaban nanti apa, Mam? Khobarnya mana? Khobar dari kana Sat. Iya, khobar yakununya. Kan isimnya huwa. Khobar yakununya mana? Bisa sati ahjari Sat. Apa? Bisa sati ahjari. Ahsan, bagus. Sepaket ini nih. Namanya khobar apa kalau segini? Khobar. Ingat gak? Namanya khobar shibhul jumlah. shibhul jumlah, mirip jumlah. Karena dia terdiri dari bi, huruf jar, dan salasah majrurnya. Dan salasahnya diidofahkan kepada ahjar. Mudhaf ilaih. Nah, jadi ini namanya khobar jar majrur. Masuk lingkupan khobar shibhul jumlah. Yang masuk lingkupan khobar goiru mufrad yang tidak hanya satu kata. Jadi khobar yakununya mana? Bisalah sati ahjar. Itu satu paket itu. Namanya khobar shibhul jumlah. Bisa. Jadi kan anda udah bahas tadi mubtada khobar. Yang jadi khobar nggak mesti satu kata. Ada mufrad, goiru mufrad. Ada satu kata, ada yang lebih dari satu kata. Yang goiru mufrad kebagi 2. Ada bentuk jumlah, ada bentuk shibhul jumlah, mirip jumlah. Yang bentuk mirip jumlah disebut ada 2, jar majrur dan dzarab. Kalau khobarnya berupa jar majrur atau khobarnya berupa dzarab, pelengkap informasi dari mubtada'nya sehingga bisa menjadikan kalimatnya dipahami itu adalah jar majrur atau adalah dzarab, maka khobarnya namanya khobar shibhul jumlah. Begitu. Jadi khobarnya khobar shibhul jumlah. Bisa dipaham kira-kira? Ada juga khobar jumlah, khobar mubtada khobarnya jumlah lagi. Baik jumlah fi'liyah berarti khobarnya fi'il fa'il maf'ul bi, atau jumlah ismiyah khobarnya mubtada khobar lagi. Nah, itu boleh dicek kembali di bukunya atau di pelajaran di playlist Bakriyah yang kedua. Itu di situ ada rekamannya pelajaran mereka di mubtada khobar, bagian-bagian khobar. Begitu. Insyaallah bisa dipaham. Ini kiranya ada jam 9:50 ini. Ada pertanyaan? Tafadhol. Kayaknya cukup deh. Ini ada. Apa? Karena juga kan ada kurang persiapannya. Ingat, khobarnya khobar jar majrur berarti ini huruf jar. Salasah isim mufrad ya. Kemasukan huruf jar jadi majrur. I'rabnya jadi jar. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Ini jadi mudhaf, ahjar mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya jar juga. Tanda jarnya di ahjar kasrah karena bentuknya jamak taksir. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup deh, nggak apa-apa. Satu baris gitu udah
Alhamdulillah. Sambil murojaah. Ada pertanyaan? Kira-kira? Cukup Ustaz. Cukup deh. Iya, Anda juga. Udah lumayan capek nih. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah besok kita lanjut ke i'rab fi'il mudhari yang nasab, alias kita bahas tentang amil-amil nasab. Setelahnya lagi kita bahas amil-amil jazm. Habis itu kita lompat langsung ke tasrifan. Sambil sebelum itu nanti Anda kirimin video di YouTube lagu tasrifan. Jadi antum dengerin aja. Belum paham dengerin aja. Sambil anggap itu lagu Led Zeppelin ke lagu apa terserah. Gitu. Pokoknya sambil didengerin. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair.